Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa Nabi kita SAW diutus, orang-orang Nasrani itu sudah ada yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Jadi sudah ada yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, maha tinggi dari ucapan mereka. Ya. Jadi kapan adanya pemikiran seperti itu? Adanya pemikiran seperti itu ketika agama Nasrani itu menjadi agama resmi Romawi. Dan kita semuanya tahu bagaimana di Romawi, ya kan, di kerajaan Romawi itu ada pemikiran ya khurafat ya, seperti apa itu namanya, Heraklius, bukan Heraklius, Hercules. Hercules itu anaknya dewa Zeus. Itu ajaran yang sudah mendarah daging di mereka. Jadi dewa-dewa, ya, ada dewa yang menghamili anak manusia, kemudian lahirlah manusia setengah dewa. Nah, ketika apa itu namanya agama Nasrani mau dijadikan sebagai agama resmi di Romawi, maka harus diterima keyakinan seperti itu. Ya kan? Karena nggak masuk akal bagaimana seorang wanita melahirkan apa itu namanya anak tanpa disentuh sama sekali oleh laki-laki. Akhirnya terjadilah seperti itu. Ya. Nah, jadi pada saat Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi, ada sebagian orang Nasrani yang masih mengikuti agama yang benar, bahwa Nabi Isa itu bukanlah anak Allah, ya, tapi dia adalah seorang nabi yang diutus dan dilahirkan oleh seorang perawan suci namanya Maryam. Nah, masih ada yang seperti itu. Ya, masih ada yang seperti itu. Walaupun sudah banyak juga yang meyakini bahwa dia adalah anaknya Allah, Maha Suci Allah dari itu. Itu jadi keadaan ketika itu. Ya, makanya seperti kisahnya Salman, kalau kita ingat nanti mungkin suatu ketika akan kita bacakan kisahnya Salman ketika dia masuk Islam. Awalnya dia adalah pemeluk agama Majusi, kemudian tertarik dengan agama Nasrani, akhirnya dia mengikuti apa itu namanya para rahib, ya kan, para pendeta, sampai akhirnya dia ketemu dengan Nabi SAW dan masuk Islam. Ya, itu ajaran agama Nasrani yang masih orisinil, ya kan. Nah, termasuk nanti ada pembahasan, ya, ada 3-4 orang dari penduduk Mekah yang mereka itu mempelajari Injil. Di antaranya itu adalah Waraqah bin Naufal yang nanti akan ditanya oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia ini mengikuti agama ini. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa dia nanti akan dibangkitkan sebagai umat tersendiri. Karena dia tidak mengikuti agama Nasrani, ya kan? Dan dia tidak mengikuti agama Islam ketika itu. Ya, dia dibangkitkan sebagai umat tersendiri. Tapi dia bisa membaca Injil, ya, dia bisa membaca Taurat dengan bahasa Ibrani. Ya, dia pernah datang ke Syam karena di sana apa itu namanya, kumpul para nabi, di sanalah ajaran-ajarannya para nabi semuanya berkumpul di sana, ya kan, sehingga dia mengetahui mana yang benar, mana yang baik. Nah, ketika berada di sana diberitahukan oleh para rahib di sana, para pendeta di sana, justru kedatangan nabi terakhir itu semakin dekat. Justru sebagaimana disebutkan dalam kitab suci mereka, di daerah yang di sana banyak ditumbuhi pepohonan. Akhirnya 4 orang ini akhirnya kembali. Ya, akhirnya kembali. Ya, tapi ada 1 dari 4 orang ini yang akhirnya memeluk agama Nasrani, tapi akhirnya dia tidak baik. Allah alam bisawab.